Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Igusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini adalah lanjutan daripada studi kasus pada materi pertama pada analisis dan desain berorientasi objek. Pada video pertama membahas tentang studi kasus berorientasi keluaran. Pada video ini adalah jawaban daripada studi kasus tersebut. Sebelum saya lanjut pada materi, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pada studi kasus pada materi video pertama di Object Oriented Analysis, di sana diangkat tentang studi kasus tentang sistem distributor elektronik, yaitu misalkan smartphone. Nah, menggunakan berorientasi keluaran, di sini kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus tersebut. Setelah dianalisis dokumen-dokumen yang didapatkan pada saat survei sistem, maka tim analisis akan membuat deskripsi daripada sistem yang akan dibuat. Karena dalam berorientasi keluaran, alat bantu desain sistemnya hampir tidak ada. Kalaupun ada, bersifat deskriptif atau mendeskripsikan aplikasi-aplikasi, modul-modul apa aja yang dibutuhkan di dalam aplikasi yang akan dikembangkan, sehingga memenuhi daripada bisnis proses yang diinginkan oleh user. Ini adalah menu aplikasi yang akan dikembangkan, terdiri dari menu file, transaksi, pembayaran, dan report. Kemudian akan membuat user interface untuk login ke sistem, seperti tampilan pada gambar. Kemudian untuk mendata nama usahanya, maka disediakan user interface untuk mengentri data nama usaha, seperti pada gambar yang ditampilkan. Kemudian mendata stok barang yang ada di perusahaan atau di enterprise. Nah, di sini tampilan seperti pada gambar yang ditampilkan. Kemudian, apakah transaksinya menggunakan mata uang rupiah atau yang lainnya? Maka kita sediakan sebuah interface untuk mendata mata uangnya. Kemudian, apakah transaksinya menggunakan bank? Nah, kita data juga nama-nama banknya itu apa aja. Maka kita sediakan user interface untuk master bank, seperti pada gambar yang ditampilkan. Kemudian user interface pelanggan, seperti pada gambar yang ditampilkan. Kemudian user interface supplier, seperti pada gambar yang ditampilkan. Nah, ini untuk yang berhak menggunakan aplikasi, maka kita juga data, seperti pada tampilan gambar. Ini adalah bentuk invoice yang ada di PT XYZ, sesuai dengan bisnis proses yang berjalan. Maka setelah dilakukan pengembangan sistem, maka hasilnya seperti pada gambar yang ditampilkan. Ini adalah bentuk user interface invoice-nya. Kemudian ini adalah gambar untuk user interface purchase order-nya, seperti pada gambar yang ditampilkan. Kemudian ini adalah user interface untuk pengeluaran, untuk mendata pengeluaran apa aja atau biaya usahanya apa aja, maka kita data. Kemudian ini adalah bank receipt invoice-nya, seperti ditampilkan pada gambar. Kemudian ini adalah user interface untuk bank receipt purchase order-nya. Nah, apabila sudah data master yang sudah dibuat, kemudian transaksinya juga sudah dibuat, maka kita akan fokus mencetak output yang diinginkan oleh si user atau klien. Nah, dalam hal ini
menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu sesuai dengan bisnis proses yang sudah berjalan di klien, sehingga kita sebagai programmer berusaha membuat outputnya sesuai dengan kebutuhan bisnis proses daripada user. Nah, untuk mencetak PO kurang lebih seperti ini user interface-nya. Tinggal memasukkan receipt number dari purchase order, maka sistem akan mengeluarkan outputnya untuk purchase order. Nah, untuk purchase order kita sudah membuat sesuai dengan bentuk daripada dokumen purchase order sesuai dengan bisnis proses di PT XYZ seperti studi kasus di video saya yang pertama. Nah, ini untuk cetak bank resip PO-nya. Nah, di sini bentuk output dari sistem. Ini juga sudah sesuai dengan bisnis proses. Kemudian cetak produk. Nah, ini juga sudah sesuai dengan bisnis proses yang berjalan, bentuk dokumennya. Data customer, kemudian data supplier, kemudian kita akan mencetak laba rugi. Nah, ini bentuk daripada output laba rugi yang dihasilkan dari sistem. Nah, karena hasil survei kita hanya sampai di laba rugi, maka aplikasi ini sudah mencakup bisnis proses sesuai dengan yang berjalan di PT XYZ. Nah, demikian pada studi kasus kali ini. Mudah-mudahan ada pemahaman tentang berorientasi keluaran atau output oriented. Nah, kita belum masuk kepada berorientasi objek. Ini baru di awal-awalnya aja. Kita baru belajar di output, kemudian proses, kemudian data, baru ke objek oriented. Sehingga memiliki pemahaman yang utuh mengenai analisis dan desain sistem. Saya ucapkan terima kasih. Demikian studi kasus pada pertemuan pertama kali ini berakhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Bisa mengikuti channel YouTube saya, I Gusti Ngurah Suryantara, atau di Instagram saya, I Gusti Ngurah Suryantara, atau di Facebook saya, yaitu Gusti Ngurah Suryantara. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya.